Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi di mana materi ini ada pada mata kuliah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Perkenalkan, nama saya Nur Faradina, NIM F03118101, Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Sastra Arab, Universitas Hasanuddin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih, di mana materi yang saya akan bawakan seperti pengertian, pembagian, makna, dan contohnya. Yang pertama, pengertian mudhof dan mudhof ilaih, macam-macam idhofah. Contoh idhofah. Idhofah bisa disamakan dengan konsep frasa atau kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Namun, tentunya konsep ini tidak sama persis. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasannya di bawah ini. Jadi, pengertian idhofah yaitu nisyatun takyidiyatun baina asyai'aini tu'jibu bidzanihima jaza abadan. Yang artinya, idhofah adalah penyandaran yang membatasi di antara dua kata yang mana kata kedua wajib jar selamanya. Bisa juga didefinisikan seperti sommu ismi ila ismi biqasdi taksisihi au takrifihi. Artinya, mengumpulkan isim dengan isim yang lain dengan tujuan mengkhususkan atau mendefinitifkan. Jadi, idhofah ini adalah suatu penyandaran yang membatasi antara dua kata yang mana kata tersebut wajib dijar selamanya. Jadi, dari kedua definisi idhofah dapat disimpulkan bahwa idhofah adalah kumpulan dua isim atau lebih dengan tujuan mengkhususkan makna. Kata yang pertama disebut mudhof dan kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu berirab jar, sedangkan irab mudhof tergantung kedudukannya dalam kalimat. Contoh mudhof dan mudhof ilaih. Kitabu Zaidi, kitabul fiqhi. Kata kitabu di sini disebut dengan mudhof dan kata Zaidin dan al-fiqhi disebut dengan mudhof ilaih. Jadi ilaih ini memiliki syarat-syarat. Adapun syarat mudhof yaitu tidak ada alif lam. Adapun alasan tidak boleh ada alif lam karena akan dianggap seperti naat, membuang tanwin. Mudhof tidak boleh ada alif lam dan tanwin. Alasannya mengapa mudhof tidak boleh ada tanwin? Karena tanwin itu menunjukkan nakirah, sedangkan mudhof adalah ma'rifah. Jadi mudhof ilaih ini dapat disimpulkan bahwa kumpulan suatu dua isim atau lebih untuk mengkhususkan makna.
Jadi mudhof ini ada syarat-syaratnya. Jadi dia tidak harus beralif lam, tidak boleh bertanwin atau membuang tanwin. Contoh kata kitabun dan zaidun apabila dimudhafkan menjadi kitabu zaidin, membuang nun. Wajib membuang nun pada akhir isim musanna, jamak muzakkar salim, dan mulhaq-mulhaqnya ketika diidafahkan. Contoh, mudarrizul lugoti, mudarrizanil lugoti, mudarrizunal lugoti. Jadi itulah syarat-syarat dari mudhof. Selanjutnya syarat-syarat atau aturan mudhof ilaih, yaitu diawali dengan alif lam. Beda dengan syarat mudhof tadi, kalau mudhof ilaih itu diawali dengan alif lam, selalu menempati status majrur, yaitu menggunakan tanda kasrah. Contoh, al-jami'ati, kampus, al-maktabi, kantor, diawali dengan alif lam dan berharokat kasrah. Tidak diawali alif lam, tetapi harokat kasrah tanwin. Contohnya, Muhammadin, Muhammad, baitin, rumah. Tidak boleh menggunakan alif lam. Tidak berupa kata sifat. Tidak berupa kata sifat. Sebab apabila berupa kata sifat, susunannya berubah menjadi bukan lagi idhofah. Jadi aturan mudhof ini bisa diawali dengan alif lam yang statusnya menempati majrur. Adapun yang tidak diawali alif lam, tetapi dia harus berharokat kasrah tanwin dan tidak berupa kata sifat. Contoh-contoh idhofah yang lain yaitu masjidul jami'ati, artinya masjid kampus. Suratul Fatihah, suratul Fatihahi, surah Al-Fatihah. Baitul al-Ustazi, rumah ustaz. Babu fasli, pintu kelas. Kata babu, baitu, zuratu, rasulu, masjidu merupakan mudhof. Sedangkan kata alladzi, al-fatihati, al-jami'ati, al-fasli, al-ustazi merupakan mudhof ilaih. Jadi untuk kata mudhofnya yaitu masjidu, rasulu, zuratu, baitu, babu. Ini merupakan kata dari mudhof. Sedangkan kata untuk mudhof ilaihnya yaitu al-ustazi, al-fasli, al-jami'ati, al-fatihahi, sama allati.
Penisbatan atau penyandaran idhofah juga menyimpan arti dari, min untuk dari, fi di dalam, li untuk atau milik. Contoh, makanu al-wuduhi, tempat atau bisa juga tempat wudhu, yang dimana artinya tempat untuk wudhu. Muwazzafu al-maktabi, pegawainya kantor. Di sini dapat kita lihat ada penambahan kata untuk dan nya. Contoh selanjutnya, tilmizu madrasatin, siswa di sekolah. Di sini ada kata tambah yaitu di. Qatamul zahabin, di sini artinya cincin dari emas. Jadi kata tambahannya itu atau kata penunjuknya itu ada kata dari, cincin, emas. Atau bisa juga diartikan sebagai cincin dari emas. Yang kedua, zayyaratu Fatimati, mobil Fatimah, atau bisa juga diartikan dengan mobil milik Fatimah. Jadi di sini penisbatan atau penyandaran idhofah yang menyimpan arti min dari, fi di dalam, li untuk milik. Jadi inilah kata-kata tersebut yang terdapat dalam contoh untuk kata min ada untuk, nya, di, dari, dan milik. Ya, selanjutnya pembagian idhofah. Idhofah terbagi menjadi dua macam, yakni idhofah mahdah dan idhofah ghair mahdah. Idhofah mahdah disebut juga idhofah maknawi dan idhofah ghair mahdah disebut dengan idhofah lafzi. Idhofah mahdah atau maknawiyah yaitu idhofah yang melahirkan makna lam kepemilikan, yaitu min dari dan fi di dalam. Jika kedua isim sudah menyatu menjadi susunan mudhof dan mudhof ilaih atau idhofah, maka di dalamnya akan tersirat ketiga makna di atas. Ini disebut dengan idhofah maknawiyah. Contoh bermakna kepemilikan. Hadza kitabi, ini buku saya. Jadi idhofah ini menjelaskan tentang makna lam kepemilikan yang terdapat. Contohnya makna kepemilikan itu yang ada pada contoh ini, hadza kitabi, ini buku saya. Yang selanjutnya idhofah yang menyisipkan makna huruf jar yang tiga. Makna dari min. Apabila mudhof merupakan bagian atau jenis dari mudhof ilaih. Contoh, qatamu zahabin. Jadi inilah makna dari min.
apabila mudhof merupakan bagian atau jenis dari mudhof ilaih. Ini contohnya khatamu zahabin. Selanjutnya makna milik atau untuk. Apabila mudhof merupakan sesuatu yang dikuasai oleh mudhof ilaih atau yang diperuntukkan untuk mudhof ilaih. Contohnya, hadiqatul asmaki. Inilah contoh untuk makna milik atau untuk yang apabila mudhofnya merupakan sesuatu yang dikuasai oleh mudhof ilaih yang diperuntukkan untuk mudhof ilaih. Contohnya ini, hadiqatul asmaki. Selanjutnya makna di atau fi. Apabila mudhof berada di tempat atau waktu mudhof ilaih. Contohnya naumul laili. Inilah contoh kata makna di apabila mudhof berada di tempat atau waktu mudhof ilaih. Naumul laili. Idhofah masdar terhadap ma'mulnya. Contohnya aklu hubzi. Inilah contoh apabila idhofah masdar terhadap ma'mulnya. Aklul hubzi. Selanjutnya isim fa'il terhadap maf'ulnya. Contohnya yaitu mujibuz zailina. Jadi muhibuz zahilina merupakan contoh dari isim fa'il terhadap maf'ulnya. Inilah contoh-contoh dari idhofah yang menyisipkan makna huruf jar yang 3, yaitu ada makna dari min, makna milik atau untuk, kata li, makna di untuk kata fi. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu idhofah gairil mahdah atau lafsiyah. Idhofah lafsiyah atau gair mahdah adalah apabila mudhofnya terdiri dari sifat dan mudhof ilaihnya merupakan ma'mul dari sifat tersebut. Yang dimaksud sifat adalah isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabbahah. Sedangkan ma'mulnya adalah yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu fa'il. Apabila sifatnya terdiri dari sifat musyabbah. Contohnya usnul wajhi. Inilah contoh apabila baha. Contohnya usnul wajhi. Yang kedua itu naibul fa'il. Apabila sifatnya terdiri dari isim maf'ul, maka contohnya yaitu madrubul abdi. Madrubul abdi. Jadi inilah contoh untuk naibul fa'il apabila sifatnya terdiri dari isim maf'ul. Contohnya madrubul abdi. Dan selanjutnya maf'ul. Apabila sifatnya terdiri dari isim fa'il, contohnya yaitu doribu zaidin. Jadi maf'ul apabila sifatnya terdiri dari isim fa'il memiliki contoh yaitu doribu zaidin.
Untuk penjelasan selanjutnya yaitu makna idhofah. Adapun perbedaannya dalam hal makna dari idhofah mahda dan gairi mahda adalah tahsis atau mengkhususkan. Jadi makna idhofah ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu tahsis atau mengkhususkan. Makna pada idhofah maknawiyah apabila mudhof ilaihnya terdiri dari isim nakira. Contohnya yaitu katabu rojulin. Dari kalimat ini merupakan contoh dari tahsis atau mengkhususkan, di mana makna pada idhofah maknawiyah apabila mudhof ilaihnya terdiri dari isim nakira. Jadi inilah contohnya. Katabu rojulin. Yang kedua, ta'rif atau menjelaskan. Makna pada idhofah maknawiyah apabila mudhof ilaihnya terdiri dari isim ma'rifah, maka memiliki contoh kitabu Muhammadin. Jadi kalimat kitabu Muhammadin merupakan contoh dari ta'rif atau menjelaskan, yang dimana makna pada idhofah maknawiyah apabila mudhof ilaihnya terdiri dari isim ma'rifah. Selanjutnya, takfif atau meringankan bacaan. Tujuan idhofah lafziyah adalah bukan untuk taksis ataupun ta'rif, melainkan berfungsi sebagai takfif atau meringankan bacaan, sehingga disebut dengan gairu mahda atau tidak wajib. Contohnya, doribu zaidin. Jika dibaca lebih ringan, yaitu doribu zaidan. Jadi kalimat ini memiliki perbedaan. Ada yang lebih ringan bacaannya, yaitu doribu zaidin. Untuk meringankan bacaannya yaitu doribu zaidan. Inilah contoh kalimat untuk takfif atau meringankan bacaan. Tambahan sedikit, untuk idhofah maknawiyah, mudhofnya tidak boleh diberi alif lam secara mutlak. Yang kedua, untuk idhofah lafziyah, mudhofnya boleh diberi alif lam dengan syarat, yaitu mudhof ilaihnya harus diberi alif lam. Contohnya pada kalimat al-kabiru bateni. Jadi kalimat al-kabirul bateni merupakan idhofah lafziyah yang mudhofnya diberi alif lam dengan syarat mudhof ilaihnya juga harus diberi alif lam. Yang kedua, mudhof ilaihnya harus disandarkan kepada isim yang diberi alif lam. Contohnya pada kalimat ad-daribu rozil jani. Kalimat ad-daribu rozil jani merupakan mudhof ilaihnya harus disandarkan kepada isim yang diberi alif lam. Contoh selanjutnya, mudhofnya harus ditasniyahkan. Contoh pada kalimat ad-dariba zaidin. Jadi kalimat ad-dariba zaidin merupakan
mudhofnya harus ditasniyahkan. Penjelasan selanjutnya, mudhofnya harus dijamakkan. Contoh pada kalimat ad-daribu Zaidin. Jadi kalimat ad-daribu Zaidin merupakan mudhofnya harus dijamakkan. Mudhof ilainya tidak boleh berupa sifat karena apabila ia berupa sifat maka menjadi na'at man'ut. Jadi inilah sedikit tambahan materi tentang mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kesimpulan untuk semua materi yang saya berikan yaitu rangkaian dua isim atau lebih, satu kata di depannya dalam keadaan nakira tapi tanpa tanwin dinamakan mudhof, sedangkan kata yang paling belakang adalah ma'rifah dinamakan mudhof ilaih. Mudhof artinya yang disandarkan atau digabungkan, sedangkan mudhof ilaih artinya yang terkena sandaran atau tempat sandaran. Idhofah merupakan penyandaran isim kepada isim lainnya yang terdiri dari mudhof wa mudhof ilaih. Isim pertama disebut mudhof, sedangkan isim kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof tidak berawal dengan alif lam, sedangkan mudhof ilaih berawalan alif lam dan selalu dijarkan atau tidak berawalan alif lam tetapi berharokat tanwin. Mudhof dibagi menjadi dua, yaitu mudhof maknawiyah dan mudhof lafziyah. Mudhof maknawiyah merupakan idhofah yang memberikan faedah memakrifatkan mudhof wa mudhof, bukan merupakan isim sifat. Sedangkan idhofah lafziyah yaitu idhofah yang mudhofnya berupa isim sifat dan tidak ada perubahan makna dan tidak memakrifahkan mudhof. Hanya lafaznya saja yang diidhofahkan agar memudahkan bacanya. Jadi inilah sedikit materi-materi tentang idhofah atau mudhof ilaih. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan karena kesalahan hanyalah milik saya. Sekian dan terima kasih.